Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 7 September 2 pembelajaran yang kedua. Kita mulai. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardjo? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni dari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Ayo mengamati. Bacalah teks berikut. Nah, di sini ada teks dengan judul Bagong Sudiardjo. Silakan diperhatikan ya. Bapak Bagong Kussudiardjo merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia Asri Yogyakarta pada 1954. Pada 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik. Setelah belajar di sekolah tari Credo Bekso Wiromo, pimpinan Pangeran Tejokusumo. Nah, ini ya, tuh namanya Pak Bagong tuh nih. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai banggawan seni. Maklum, selain menekun dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardjo. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapatkan anugerah karya cipta putra bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus ke-6. Namun, pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardjo meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardjo dan dikebumikan di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Oke, itulah bacaan dengan judul Pak Bagong Kussudiardjo. Nah, sekarang kamu telah membaca teks Bagong Kussudiardjo. Sekarang kerjakan tugas berikut. Nah, ini tugas pertama kamu di pembelajaran hari ini adalah silakan kamu menjawab pertanyaan ini ya. Ada 3 pertanyaan yang harus kamu jawab berdasarkan teks Bagong Kussudiardjo. Pertanyaan pertama, tuliskan informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardjo dari teks bacaan Bagong Kussudiardjo. Gunakan kosakata baku. Yang kedua, carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardjo. Nah, silakan kamu mencari di Google ya, judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, carilah informasi mengenai tokoh tari dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Nah, yang ketiga itu kamu cari seseorang yang hampir sama seperti Pak Bagong. Siapa? Silakan kamu cari di Google juga ya. Jadi selain Pak Bagong ya, kamu cari lagi seorang pencipta seperti Pak Bagong lagi. Oke, itu adalah tugas kamu yang pertama. Oke. Baik, kita lanjut. Pak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Berikut contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Ayo amati, bacalah teks berikut. Nah, ini adalah tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah, ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Berikut beberapa contoh tari daerah berpasangan.
Yang satu, tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Kedua, tari Serampang 12. Tari Serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara, Melayu Deli, Sumatera Barat, Ranah Minang, dan Riau Pekanbaru. Tari Serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan, sejenis atau putra dengan putri. Tari Serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari Serampang 12 terdiri atas 12 pola edar dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu, seperti tari Mak Inang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Zapin. Yang ketiga, tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain saping, dan tandak atau songkok. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya lambu, kain songket, ikan pinggang, dan selendang. Keempat, tari legong. Tari legong dimainkan oleh dua orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun, seiring pergeseran fungsinya sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Yang kelima, tari janger. Tari janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersahut-sahutan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendet, tarian ini sebenarnya memiliki makna yang mendalam. Keenam, tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencok muncit, gitek, dan geol. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuh 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati sudah cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah dibandingkan tari Jaipong. 7. Tari Bangbangan Cakil. Bangbangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bangbangan Cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaiknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter terkasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian Bangbangan Cakil ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkeramurkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Yang 8, tari Zapin. Tari Zapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. 9. Tari Gandrung. Tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berbagai unsur, yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari Gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai paja. Musik pengiring tari Gandrung antara lain kemplung atau gong, kelunting, biola, kendang, dan ketuk.
Tari Gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali panen. Pementasan tari gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi, sehingga menjadikan maskot kota Kabupaten Banyuwangi. 10. Tari Golek Menak. Tari Golek Menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tari Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal sebagai sebutan tari Beksa Golek Menak atau Beksan Menak. Ide gagasan penciptaan tari Golek Menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Oke, itu adalah beberapa tari jenis pasangan. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, kita lanjut. Tari yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Ya, betul. Oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan. Remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kamu tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan dalam pergaulan bersama teman. Oke, nah bersama kelompokmu, tidak usah berkelompok ya, diskusikan cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Nah, jadi tugas kamu adalah tidak usah membuat kelompok, hanya pribadi masing-masing, yaitu cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Silahkan kamu cari ya, ini adalah tugas kedua kamu sekaligus tugas terakhir kamu. Jadi di pembelajaran kali ini hanya 2 tugas ya, yaitu tadi tugas pertama dalam menjawab pertanyaan berdasarkan teks Bagong Sudiarjo. Nah, sekarang tugas yang kedua adalah kamu mencari cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa. Cari sebanyak-banyak ya. Oke? Baik, jangan lupa ya, semua tugas kasih nama, tanggal dan judul yang jelas agar nanti mudah dikoreksi. Nah, oke? Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.